Halo rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan ngejelasin kepada kalian semua cara atau strategi trade ya yang menurut saya paling oke banget dan cocok untuk kamu yang pernah MC. Ini adalah salah satu strategi yang hanya bisa digunakan kalau kamu trade sendiri atau kamu menggunakan cara trade-mu ya, dengan memastikan bahwa setiap entrian itu selalu mengalami loss. Atau kalian sering banget MC, mungkin dalam waktu 1 bulan kalian bisa 2-3 kali MC, atau bahkan dalam kurun waktu 1 tahun kalian bisa sampai 24 kali hingga 36 kali MC ya. Artinya lebih banyak kalian MC daripada waktu dalam 1 tahun. So langsung aja tonton video berikut ini. Jadi ini adalah salah satu strategi yang saya pelajari dan saya temukan. The logic behind it simple, yaitu strategi yang bisa digunakan oleh para pemula atau para trader-trader amatir yang mereka ingin menjalankan ya, ingin membentuk suatu metode yang profitable bagi mereka di dalam pasar forex. Di sini teman-teman akan melihat bahwa strategi yang saya gunakan itu tidak banyak mengenai price action, tapi lebih ke arah strategi yang cocok buat teman-teman gunakan sesuai dengan strategi yang teman-teman miliki. Sekarang teman-teman perlu catat beberapa hal ini. Yang pertama adalah sudah pernah MC. Jadi teman-teman itu sudah pernah MC atau sering MC, nggak apa-apa. Punya metode trade, ya teman-teman punya metode trade sendiri. Terus habis itu punya equity pasti, karena teman-teman harus punya dana ya, agar bisa trade. Dan yang keempat adalah mental untuk bangkit. Mental untuk bangkit. Jadi ini adalah 4 hal yang teman-teman harus miliki ya. So kita masuk aja dengan cara trade-nya. Pertama kita analisis dari H4. Ya. Di H4 teman-teman bisa tarik garis support dan resisten, terserah teman-teman bisa pakai metode apapun. Semisal teman-teman metodenya adalah Fibonacci retracement, teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement untuk membantu analisis teman-teman. Tapi jika hanya sebatas penggunaan price action biasa, support dan resisten dan lain sebagainya, maka kita gunakanlah support dan resisten dan lain sebagainya itu. If kita ambil dari posisi ini, kita menemukan area support ya teman-teman. Lalu kita menempatkan di sini sebagai area resisten H4 dan kita perhatikan di H1 ya, kita balik ke H1, lalu teman-teman juga bisa marking beberapa zone, terserah. If teman-teman melihat di sini ada potential upside yang bagus untuk area entry. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000 dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan market detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan group action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur price alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti economic calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan market insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti news update, trading ideas, technical rating, dan lainnya. Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Teman-teman bisa marking. Yang penting apa? Yang penting teman-teman nggak pernah kelupaan tentang 4 hal ini. Teman-teman harus sudah pernah MC, sudah memiliki metodenya, teman-teman punya equity dan mental untuk bangkit ya. Jadi gimana cara menggunakan metode ini? Sederhana teman-teman.
sangat amat sederhana. Teman-teman harus cek berapa kali teman-teman trade ketika MC. Semisal teman-teman 10 kali trade, ya, untuk bisa MC, teman-teman tuh harus habis equity-nya. Karena trade yang teman-teman lakukan itu mengalami loss. Semisal teman-teman modal 100 USD, maka untuk loss habis 100 USD-nya itu, teman-teman hanya butuh 0,01 dengan loss-nya 100 pips, which is ini teman-teman akan loss-nya 10 dolar ya, 10 USD. Dan ini terjadi selama 10 kali, atau bahkan kurang, karena kadang MC-nya bisa kena duluan ketika akun kita ada di angka 2 dolar, 2,5 dolar, 1,5 dolar, karena nggak bisa lagi open equity apapun, jadi dia otomatis. Tapi inilah gambarannya ya, bahwa 10 kali trade, teman-teman pasti akan MC seandainya terus-menerus loss dengan 0,01 100 pips. Oke. Lalu gimana caranya? Nah, sekarang teman-teman tes ya, teman-teman lakukan backtest dengan strategi yang teman-teman miliki. Tapi kondisinya saat ini adalah teman-teman balik. Oke? Jadi kalau misal teman-teman sebelumnya punya metode trade, terus habis itu teman-teman trade dengan metode tersebut, dengan metode A semisal, lalu teman-teman hasilkan 4 kali profit, 6 kali loss. Ya. Maka teman-teman balik. Kalau misal teman-teman ngelihat terus teman-teman pengen nge-buy, teman-teman ganti jadi sell. Kalau teman-teman ngelihat dan teman-teman pengen nge-sell, teman-teman ganti jadi buy. Jadi teman-teman trade terhadap diri kalian sendiri. Karena apa? Karena logikanya pasti masuk. Seandainya kalian sudah punya metode, seandainya kalian selalu loss dalam trade, kenapa kalian nggak nge-counter area trade kalian? Karena dalam satu kondisi, semisal teman-teman selalu loss dalam trade, karena misalnya teman-teman hari ini nge-buy, nge-sell, lalu teman-teman loss semuanya, maka sebenarnya teman-teman bisa profit kalau teman-teman nge-sell, dan nge-buy. Oke, jadi itulah cara termudah ya untuk teman-teman bisa dapatkan profit atau menghasilkan sebuah metode ya yang jauh lebih tinggi probabilitasnya, yaitu melawan diri kalian sendiri. Nggak, sebenarnya saya bercanda. Walaupun secara logika itu benar ya, tapi yang di sini saya ingatkan adalah metode itu penting, tapi risk management itu jauh lebih penting. Oke, kenapa saya bilang seperti itu? Karena metode apapun yang kalian miliki, selama risk manajemennya baik, itu pasti akan menjadi salah satu metode yang baik. Dan metode apapun yang kalian miliki tanpa risk management yang baik, pasti akan habis juga. Jadi, untuk teman-teman yang masih MC, yang mungkin nonton sampai di titik sekarang ini, yang sampai di akhir ini, really sorry bagi teman-teman. Mungkin ngerasa sedih karena ternyata di prank ya, di scam karena tidak ada metodenya. Tapi at least teman-teman sekarang sadar bahwa yang salah itu bukan metodenya. Tapi teman-teman harus lihat apakah karena risk management yang teman-teman miliki. Semoga membantu dan sampai berjumpa di video lainnya.